Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ardiani Misa, biasa disapa Ria dengan NIM 21030300079. Saya dari kelas C, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan merevisi buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bagian ke-6 tentang Undang-Undang Dasar. Dari bab ini memuat tentang perubahan dari isi undang-undang beserta ciri-ciri undang-undang dasar dan bagian tertulis dari suatu undang-undang. Sedangkan dengan kata lain, setiap undang-undang tertulis ada unsur tidak tertulisnya, sedangkan setiap undang-undang tak tertulis ada unsur tertulisnya. Pada bagian ke-7 memuat tentang fungsi undang-undang dasar. Undang-undang merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Jadi, pada pokok dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam sistem undang-undang negara dari sudut pandangan kekuasaan yang memegangnya. Sebagai organisasi kekuasaan, undang-undang dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menempatkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Bagian kedua memuat tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Bagian ketiga memuat tentang ciri-ciri undang-undang dasar. Pembagian kekuasaan antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Hak-hak asasi manusia, prosedur, mengubah undang-undang atau amandemen. Membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dengan lembaga negara tanpa terkecuali. Bagian keempat memuat tentang Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi ada dalam semua sistem undang-undang dan biasanya memberikan panduan ketika aturan informal tidak memadai atau tidak jelas dalam konteks undang-undang tidak tertulis. Konvensi merupakan hal yang signifikan karena ia memberikan arahan tentang prosedur kekuasaan dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara. Dengan demikian, ia mengisi adanya kekosongan dalam hukum yang terkondisi. Konvensi-konvensi ini telah memungkinkan undang-undang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan zaman. Bahkan ada di antaranya yang mengubah arti asli dari naskah undang-undang sendiri. Bagian kelima memuat tentang undang-undang dasar. Suatu undang-undang dibatalkan atau diganti dengan undang-undang baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa undang-undang yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Hal tertentu dapat berjangkan
dengan mencapai masyarakat komunis. Contohnya Uni Soviet pada masa lalu, undang-undang pada tahun 1918 mencerminkan tercapainya tahap pertama revolusi di negara itu, yang memusatkan golongan masyarakat yang dianggap sebagai penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, polisi, charge dan sejenisnya. Di Indonesia telah melalui 5 tahap perkembangan undang-undang, yaitu tahap Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kelima, tahun 1949 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di Sumatera, Indonesia kecuali Irian Barat. Yang keempat, Republik Indonesia 1945, undang-undang ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Tahun 1999, Undang-Undang 1945 adalah amandemen dalam masa reformasi. Bagian ke-6 memuat tentang Undang-Undang Dasar atau amandemen. Tak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari undang-undangnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Pada umumnya dianggap bahwa suatu undang-undang tidak boleh terlalu mudah diubah oleh karena hal yang akan merendahkan arti simbolis undang-undang itu sendiri. Ini lain dari pihak jangan pula terlalu sukar untuk mengadakan amandemen supaya mencegah generasi mendatang merasa terlalu tertekan dan karena bertindak di luar undang-undang. Yang ketujuh memuat tentang supremasi undang-undang dasar. Undang-undang berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-undang dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula badan yang membuat undang-undang berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Karena dibuat secara istimewa, maka undang-undang dianggap sebagai suatu yang luhur. Kedelapan memuat tentang undang-undang dasar tidak tertulis dan undang-undang dasar tertulis. Undang-undang dasar tidak tertulis, salah satu undang-undang dewasa yang dianggap tak tertulis ialah Undang-Undang Inggris. Undang-undang ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan satu naskah. Tetapi jika diselidiki benar-benar ternyata bahwa sebagian besar undang-undang Inggris itu terdiri atas berbagai bahan tertulis berupa dokumen-dokumen resmi. Undang-undang dasar tertulis. Undang-Undang Amerika Serikat yang disusunkan pada tahun 1787 dan diresmikan pada tahun 1789 merupakan naskah yang tertua di dunia. Hak asasi warga negara tercantum dalam suatu naskah yang terdiri dan dinamakan Bill of Rights. Di samping itu ada beberapa ketentuan ketatanegaraan yang tidak termuat dalam undang-undang. Misalnya adanya partai-partai politik atau wewenang Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang tertentu. Konstitusional Amerika Serikat terdapat dalam undang-undang, sejumlah undang-undang, sejumlah keputusan Mahkamah Agung berdasarkan hak menguji. Bagian ke-9 memuat tentang fleksibel undang-undang dasar yang kaku. Undang-undang dasar yang fleksibel. Gagasan mengenai undang-undang yang fleksibel berdasarkan konsep supremasi parlemen. Parlemen dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu. Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang dasar yang kaku. Jika kita mengadakan perbedaan berdasarkan perumusan tersebut, maka ternyata bahwa jauh lebih banyak undang-undang bersifat kaku daripada undang-undang dasar yang fleksibel. Kebanyakan undang-undang menentukan perlunya partisipasi dari beberapa badan lain di samping parlemen untuk mengambil keputusan semacam ini. Undang-undang yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstitusi
yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan yang membuat undang-undang. Bagian 10 memuat tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa undang-undang yang berlaku telah beberapa kali diganti, yaitu Undang-Undang 1945, kemudian diganti Undang-Undang RI 1945, lalu diganti dengan Undang-Undang Sementara 1950, dan akhirnya kemudian diganti dengan Undang-Undang 1945. Undang-undang ini yang kini berlaku dan mengalami beberapa amandemen. Dari hasil review buku ini dapat disimpulkan bahwa kita harus mengetahui dan menunjukkan pentingnya mempelajari dasar-dasar ilmu politik. Kita juga dapat mempelajari ciri khas dari undang-undang, ialah gagasan bahwa pemerintahan. Kita juga dapat melihat perubahan isi undang-undang beserta ciri-ciri undang-undang adalah bagian tertulis dari suatu undang-undang, sedangkan undang-undang membuat peraturan penulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Demikian hasil review dari saya. Kiranya review ini dapat berguna bagi para pembaca dan para penulis. Sekian dan terima kasih.